Halo semua. Kurang kuatnya suaranya ini. Udah makan ya kalian? Halo semua. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kalian pasti tahu kisah ini. Coba tebak. Gak ada yang mau jawab. Ya, benar. Kisah Yunus di perut ikan. Nah, gimana sih ceritanya? Nah, jadi pada suatu hari Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Buat apa dia ke Niniwe? Dia diperintahkan untuk menyuruh semua orang yang ada di Niniwe bertobat. Karena berita kejahatan mereka sudah sampai di telinga Tuhan. Tapi Yunus menolak. Yunus beranggapan bahwa orang yang berdosa harus dihukum seberat-beratnya. Jadi dia merencanakan pelariannya ke Tarsis. Tapi sebelum ke Tarsis, dia ke Yafo dulu. Buat apa sih ke Yafo? Nah, dia ke Yafo untuk menaiki sebuah kapal yang ingin ke Tarsis juga. Pergilah dia, ya kan? Tapi di tengah jalan, Yunus dan semua orang di kapal itu takut. Kenapa takut? Karena Tuhan tidak mengizinkannya, jadi Tuhan menurunkan angin ribut dan badai sehingga kapal itu tergoncang-goncang dan hampir roboh. Kemudian mereka pun takut. Tapi Yunus malah santai, tidur dengan pulas di bawah kapal. Nah, terus mereka akhirnya menemui Yunus. Hei, kenapa engkau tidur begitu pulas? Bangunlah, berserulah kepada Tuhanmu. Mana tahu Tuhan akan mengindahkan kita. Tapi dia diam. Lalu mereka pun membuang undi. Nah, orang pertama lulus. Orang kedua lulus juga. Orang ketiga lulus juga. Nah, sampailah ke Yunus. Ternyata si Yunus yang buat. Terus mereka pun bertanya kepada si Yunus, "Dari mana kau? Dari bangsa apa kau?" Lalu si Yunus bilanglah, "Aku adalah orang Ibrani. Aku adalah orang yang takut kepada Tuhan." Lalu seketika mereka semua terdiam. Takutlah orang itu. Karena mereka tahu si Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan. Lalu mereka pun mengatakan, "Apalah yang harus kami perbuat agar kami tidak binasa?" Lalu katanya lah, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke lautan, maka badai dan angin ribut akan berhenti." Tapi karena mereka tidak tega kepada Yunus, mereka mendayung sekuat tenaga ke daratan. Tapi Tuhan tentu saja tidak menginginkan hal itu. Jadi dia makin menambah angin ribut dan badai itu. Jadi semakin ombak itu. Jadi semakin dahsyatlah ombak itu. Jadi tidak punya pilihan lagi mereka. Diangkat, dicampakkanlah ke laut si Yunus itu. Nah, tapi Yunus tidak mati. Yunus ditelan ikan besar. Nah, terus Yunus itu tinggal di ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Dia menyadari kesalahannya karena telah melarikan diri dari Tuhan. Dia berdoa selama 3 hari 3 malam itu. Lalu karena melihat pertobatan Yunus, Tuhan pun
berfirman kepada ikan itu. Dan ikan itu pun lalu memuntahkan Yunus di daratan. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan ia pun memberitakan semua yang disuruh Tuhan. Nah, jadi pada cerita kali ini saya akan mengatakan bahwa kita harus menerima dan melakukan semua suruhan orang. Bukan berarti kalau kerjakan dulu PR-ku ini, ini dulu ini. Nah, itu bukan berarti kita harus melakukannya. Tapi kalau disuruh orang tua begini, cuci dulu piring itu. Nah, kita harus melakukannya. Karena itu demi kebaikan kita sendiri. Jadi, sekian dan terima kasih.